Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B ingin mempresentasikan laporan pembuatan beton segar. Di kelompok saya itu ada Ganiatul Fauzia, ada Akbar Purnomo, saya sendiri, ada Ahliatul Putri Ahmadina, Muhammad Azhar Aditya, Irsyad Burhanuddin, dan Attila Alejandro. Dalam pembuatan beton segar dapat dimulai dengan melakukan pengujian material bahan penyusun beton. Material yang diuji adalah agregat kasar dan agregat halus. Setelah proses pengujian material bahan, dilakukan proses penghitungan desain beton segar. Barulah proses pembuatan beton dimulai berdasarkan desain yang telah dibuat. Material penyusun beton itu ada 4. Yang pertama itu agregat kasar, agregat halus, semen, dan juga air. Agregat itu ada 2, agregat kasar dan juga agregat halus. Next. Agregat kasar merupakan butiran pasir yang memiliki ukuran minimal 4,75 mm dan tertahan pada saringan nomor 200. Agregat halus merupakan butiran pasir yang memiliki ukuran maksimal 4,75 mm dan lolos pada saringan nomor 200. Lalu selanjutnya ada semen. Semen digambarkan sebagai bahan yang memiliki sifat perekat dan mampu mengikat bahan mineral menjadi satu kesatuan yang padat. Jenis semen itu ada 5, semen tipe 1, semen tipe 2, semen tipe 3, semen tipe 4, dan juga semen tipe 5. Yang terakhir itu ada air. Fungsi air dalam campuran beton yaitu untuk memungkinkan reaksi kimia untuk pengikatan, berlangsungnya pengerasan, serta sebagai pelucing antara bahan campuran beton agar memudahkan dalam proses pencetakan. Pengujian agregat kasar. 1. Pengujian daya serap air. Menurut SNI 03-1969-2008. Alat. Yang pertama keranjang, kawat nomor 6 atau nomor 8. Yang kedua tempat air, ketiga timbangan, oven, lalu alat pemisah. Lanjut. Prosedur pengujian. Prosedur pengujiannya, cuci agregat kasar sampai bersih, lalu keringkan agregat kasar pada oven. Dinginkan berat uji pada suhu kamar selama 1-3 jam. Kemudian rendam berat uji di dalam air selama 24 jam. Kemudian keluarkan benda uji dari air dan keringkan. Perhitungan. Dapat didapatkan perhitungan berat jenis curah kering sebesar 2,46, berat jenis curah sebesar 2,5, berat jenis semu sebesar 2,55, dan penyerapan air 1,55%. Pengujian berat SNI 03-4804-1998. Alatnya ada timbangan digital, batang penusuk berbahan baja, skop, dan alat penakar. Prosedur pengujian. Isi penakar hingga mencapai sepertiga dari volume, kemudian tusuk hingga 25 kali, lalu tambahkan lagi hingga 2/3, kemudian tusuk kembali sebanyak 25 kali, tambahkan lagi hingga penuh, kemudian timbang berat penakar tanpa isi dan dengan isi, kemudian hitung berat isi agregat. Yang ketiga, pengujian kadar lumpur menurut SNI 03-4142-1996. Alatnya saringan dengan 2 ukuran, saringan nomor 200 dan nomor 16. Wadah yang berguna untuk mencuci, timbangan, dan oven. Kemudian prosedurnya. Pertama, timbang wadah tanpa benda uji maupun dengan benda uji. Kemudian beri air pencuci, lalu aduk benda uji dalam wadah. Ya, ketiga, tuangkan air pencuci. Lakukan prosedur 2, 3, 4 hingga air terlihat jernih. Kemudian kembalikan semua benda uji yang tertahan ke saringan nomor 16. Lalu hitung persen bahan yang lolos saringan nomor 200. Pengujian analisa saringan SNI 03-1968-1990. Alatnya ada timbangan dan neraca, 1 set saringan, oven, alat pemisah, kuas, sikat kuning, sendok, dan alat lainnya. Prosedur pengujian. Keringkan benda uji dalam oven, lalu keluarkan dan timbang berat bersih agregat kasar, lalu lakukan penyaringan selama 15 menit. Ini ada perhitungannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa fine modulusnya adalah 5,1. Pengujian agregat halus. 1. Pengujian berat jenis dan daya serap air. SNI 03-1970-1990. Alat yang digunakan ada timbangan, tiknometer, batang penumbuk, saringan. Lalu ada oven, pengukur suhu dengan ketelitian pembacaan 1 derajat Celcius, talam, bejana tempat air, pompa hampa udara atau tungku, dan desikator. Prosedur pengujian. Pertama, lakukan pengeringan pada benda uji, kemudian dinginkan pada suhu ruangan,
Ketiga, buang air perendam secara hati-hati, jangan sampai ada butihan yang hilang, lalu tebarkan agregat di atas talam dan keringkan dengan kembalikan benda uji secara berkala. Lalu masukkan benda uji sebanyak 500 gram ke dalam piknometer, lalu masukkan air suling hingga mencapai 90% volume piknometer. Lalu putar dengan diberikan sedikit guncangan sampai di dalamnya tidak lagi terlihat gelembung udara. Lalu rendam piknometer dalam air dan ukur suhu air. Lalu timbang piknometer berisi air. Lalu keluarkan benda uji, keringkan dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius sampai berat tetap. Lalu setelah benda uji dingin, kemudian timbanglah. Lalu tentukan berat piknometer berisi air dan ukur suhu air menggunakan penyesuaian dengan suhu standar 25 derajat Celcius. Lalu pengujian berat isi SNI 03 4804 1998. Alat ini gunakan timbangan, lalu batang penusuk dari baja, lalu sekop atau sendok, lalu alat penakar logam yang kedap air. Prosedur pengujiannya, isi penakar hingga mencapai sepertiga dari volume penuh dan ratakan dengan batang perata, tusuk agregat hingga 25 kali, lalu tambahkan isi penakar hingga mencapai 2/3 dari volume, lalu tusuk kembali agregat seperti sebelumnya, lalu tambah lagi isi penakar hingga berlebih, lalu timbang berat penakar tanpa isi dan juga penakar dengan isi. Kemudian catat hasil timbangannya, hitung berat isi agregat. Lalu pengujian kadar lumpur SNI 03 4142 1996. Alat ini digunakan saringan dengan 2 ukuran dan dipasang pada bagian bawah menggunakan saringan nomor 200. Lalu di atasnya menggunakan saringan nomor 16. Lalu wadah yang berguna untuk mencuci dan mempunyai kapasitas yang cukup untuk menampung benda uji yang akan diaduk pada pelaksanaan pencucian. Lalu timbangan dengan ketelitian 0,1%. Lalu oven. Prosedur pengujiannya, pertama timbang wadah tanpa benda uji, lalu beri air pencuci sebanyak melebihi benda uji, lalu aduk benda uji dalam wadah hingga terjadi pemisahan yang sempurna antara butiran kasar dan bahan halus yang lolos saringan nomor 200. Lalu tuangkan air pencuci sesegera mungkin ke paket saringan nomor 16 dan saringan nomor 200. Lalu ulangi prosedur 2, 3, 4 hingga tuangan air pencuci terlihat jernih. Lalu kembalikan semua benda tertahan saringan nomor 16 dan nomor 200 ke dalam wadah. Lalu keringkan dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius sampai mencapai berat tetap. Lalu hitung persen bahan yang lolos saringan nomor 200. Lalu ada pengujian analisa saringan SNI 03 1968 1990. Alatnya timbangan dan neraca, oven yang dapat memanas hingga 110 derajat Celcius, lalu alat pemisah, lalu ada talam, dan kuas, sikat kuningan, sendok, dan lainnya. Prosedur pengujiannya adalah keringkan benda uji dalam oven. Lalu timbang berat bersih, agregat kasar, letakkan agregat kasar pada ayakan. Lakukan penyaringan selama 15 menit. Ini hasil dari pengujiannya. Dan ini grafik gradasinya. Modulus kehalusannya 5,41. Selanjutnya ada perencanaan mix design. Pertama-tama ada pemilihan nilai slime. Pada beton kali ini kita menggunakan slime 75-100 mm. Selanjutnya ada pemilihan ukuran besar butir agregat maksimum. Diperkirakan besar butir ukuran agregat maksimum sebesar 37,5 mm. Selanjutnya ada penentuan kebutuhan air pencampur dan kadar udara. Nah, dari tabel di sini kita lihat karena kita menggunakan slime 75-100 dan ukuran maksimum agregatnya 37,5, maka air yang kita butuhkan sebesar 181 kg per meter kubik. Ada menentukan jumlah kadar air semen dalam beton atau W/C. Diketahui waternya sebesar 181 kg per meter dan faktor air semennya 0,61 didapat dari kuat betonnya 25 MPa dan maka didapatkan semennya 181 per 0,61 yaitu 296,72 kg. Menentukan perkiraan awal berat beton dari ukuran maksimum agregatnya itu 37,5 dan beton yang akan kita buat tanpa tambahan udara maka didapatkan hasil 2410 kg per meter kubik. Menentukan volume agregat. Nah, dalam menentukan volume agregat itu didapat dari AFM analisis saringan agregat kasar sebesar 5,10. Karena 5,10 ini tidak ada dan maka kita ambil FM terbesar yaitu 3. Dari dua hal itu didapatkan volume agregat kasar sebesar 69% dan sisanya 31% merupakan agregat halus.
Setelah didapatkan persentasenya, kita hitung dari kebutuhan total agregat dikurangi kebutuhan semen dan ditambah kebutuhan air. Maka didapatkan hasil kebutuhan agregat kasarnya sebesar 893,086 dan kebutuhan agregat halusnya sebesar 401,242. Nah, ini merupakan kesimpulannya. Jadi kebutuhan agregatnya per 1 meter kubik beton. Karena yang tadi dihitung adalah per 1 meter kubik beton, maka kita hitung lagi sesuai dengan kebutuhan, yaitu 9 cetakan. Ini merupakan hitungannya volume 9 cetakan, maka didapatkan air sebesar 9,49 liter, admixture-nya tidak ada tambahan, semennya sebesar 49 kilo, agregat kasarnya sebesar 46 kilo, agregat halusnya sebesar 21 kilo. Pembuatan benda uji. Alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Langkah kerja, siapkan bahan material komponen beton yang ditimbang sesuai dengan mix design yang dibuat. Masukkan satu persatu secara bergantian bahan ke dalam mesin molen. Setelah adonan cukup plastis, tuang perlahan adonan ke dalam bejana yang disiapkan. Terus lakukan selam tes sebelum adonan dicetak. Selanjutnya penuangan benda uji. Alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, bersihkan cetakan kemudian oles dengan oli, tuang adonan benda uji sedikit demi sedikit, dan rojok menggunakan batang besi. Setelah cetakan terisi penuh, ratakan permukaan adonan. Tempatkan cetakan yang berisi benda uji pada tempat yang kering dan aman, biarkan selama 24 jam. Keluarkan benda uji silinder dan bersihkan kotoran yang menempel selama proses pengerasan. Beri tanda uji silinder agar tidak keliru. Selanjutnya uji selam. Alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, langkah kerja. Basahi corong dengan air, kemudian letakkan di atas tekanan yang rata dan kering dan basah. Tidak menyerap air, pengisian benda uji ke dalam cetakan dilakukan sebanyak 3 tahap. Setelah corong terisi penuh, ratakan permukaan dan tunggu beberapa saat. Ukur penurun puncak adonan beton dengan cara membandingkan antara puncak corong dan puncak adonan beton. Selisih tinggi yang didapatkan adalah nilai hasil selam. Metode analisis data. Langkah pertama dalam analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data diperoleh pada setiap pengujian. Setelah itu, data yang diolah sesuai rumus yang ada, lalu disimpulkan hasil perhitungan. Metode uji kuat tekan beton, alat yang dibutuhkan sebagai berikut, bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Prosedur pengujian. Benda uji diangkat dari bak perawatan pada hari pengujian, kemudian diamkan beberapa jam hingga kering. Timbang massa menggunakan timbangan, lapisi permukaan yang dianggap belum merata menggunakan sulfur yang telah dicairkan. Setelah lapisan perata kering, letakkan benda uji pada mesin tekan secara sentris. Pengujian dilakukan sampai benda uji retak atau hancur. Catat dan foto setiap hasil pengujian. Kuat tekan beton dihitung dengan rumus FC, Xn sama dengan P per A. Selanjutnya, hasil uji kuat tekan beton. Sebelum menganalisa hasil uji kuat tekan, kami menghitung luas penampang beton dan didapatkan luas sebesar 17.662,5 mm². Kuat tekan dihitung dengan rumus F per A. Pada beton umur 7 hari, sampel pertama didapatkan uji tekan sebesar 20,33 MPa, sampel kedua didapatkan hasil sebesar 20,25 MPa, sampel ketiga didapatkan sebesar 20,07 MPa. Rata-rata hasil uji kuat tekan beton umur 7 hari adalah 20,21 MPa. Pada beton umur 14 hari, sampel pertama didapatkan 23,39 MPa, sampel kedua didapatkan 20,5 MPa, sampel ketiga didapatkan 20,8 MPa. Rata-rata hasil uji kuat tekan beton umur 14 hari sebesar 21,56 MPa. Selanjutnya, beton umur 28 hari, sampel pertama didapatkan 29,3 MPa, sampel kedua sebesar 29,2 MPa, sampel ketiga sebesar 29,7 MPa. Rata-rata hasil uji kuat tekan beton umur 28 hari adalah sebesar 29,4 MPa. Berikut grafik rata-rata kuat tekan beton. Beton yang kami buat memiliki kuat uji tekan melebihi dari acuan faktor konversi umur sehingga memenuhi syarat minimum kuat tekan beton. Kesimpulannya, untuk beton umur 7 hari memiliki rata-rata kuat tekan paling kecil dibandingkan usia beton 14 dan 28 hari. Beton yang dihasilkan sesuai dengan perhitungan mix design, nilai SLAM dijadikan tolak ukur workabilitas beton yang dihasilkan sudah mencapaikan target. Sarannya, teliti dalam perhitungan mix design,
Pencampuran lebih baik menggunakan mesin molen, melakukan perojokan dengan benar agar tidak terdapat longgar lubang, dan yang terakhir, mengeringkan beton sebelum uji kuat tekan dilakukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.